Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu terdiri dari Afin Maulana, Budiman, Dwi Suci Arlita, Priyatama, dan Putri Ramadhani. Kami ingin menjelaskan tentang biaya, kualitas, dan produktivitas. Kualitas atau mutu diartikan sebagai tingkat atau kadar keunggulan suatu produk. Kualitas juga dapat diartikan sebagai ukuran keunggulan suatu produk secara relatif. Untuk itu, ada beberapa atribut atau dimensi yang dapat digunakan untuk menunjukkan harapan konsumen akan suatu produk, yaitu yang pertama, performance, menunjukkan bagaimana suatu produk konsisten dalam melaksanakan fungsinya. Yang kedua, aesthetic, berhubungan dengan penampilan atau keindahan suatu produk. Yang ketiga, serviceability, berhubungan dengan kemudahan atau perbaikan dan pemeliharaan produk. Yang keempat, features atau quality of design, menunjukkan karakteristik produk yang membedakan produk dengan produk lain. Yang kelima, reliability, menjelaskan kualitas dari profitabilitas kemampuan produk untuk memberikan fungsi selam jangka periode waktu tertentu. Yang keenam, durability, menunjukkan jangka waktu suatu produk dalam berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, quality of conformance, menunjukkan bagaimana suatu produk dapat memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, fitness of use, menunjukkan kemampuan produk untuk memberikan manfaat yang dijanjikan. Produk dikatakan berkualitas apabila memenuhi dua hal, yaitu yang pertama, mutu rancangan atau quality of design. Yang kedua, mutu kesesuaian atau quality of conformance. Suatu produk dikatakan sebagai produk cacat apabila produk tidak memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditentukan atau conforming to specification. Pada pendekatan tradisional, yang dimaksud dengan conforming to specification masih memungkinkan adanya perbedaan arti spesifikasi yang ditentukan namun masih dalam batas yang dapat diterima. Selanjutnya akan dijelaskan pada Afin. Kepada Afin kami persilahkan. Biaya kualitas adalah biaya yang muncul karena adanya aktivitas kualitas yang muncul karena rendahnya kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau kemungkinan adanya kualitas produk yang rendah. Biaya kualitas terbagi dua jenis. Yang pertama, aktivitas pengendalian yang merupakan aktivitas yang mencegah atau mendeteksi terjadi produk yang kurang baik. Yang kedua, aktivitas yang karena kegagalan yang merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk merespon adanya produk yang kualitas rendah. Biaya kualitas terdiri dari 4 biaya, yaitu yang pertama, prevention cost atau biaya pencegahan, adalah biaya yang terjadi dalam upaya pencegahan adanya produk yang kualitas tidak baik. Yang kedua, appraisal cost atau biaya pengukuran, adalah biaya yang terjadi untuk menentukan suatu produk memenuhi karakteristik yang ditetapkan atau sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, internal failure cost atau biaya kegagalan internal, adalah biaya atau kerugian terjadi karena produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan produk belum sampai konsumen. Yang keempat, internal failure cost atau biaya kegagalan eksternal, adalah biaya atau kerugian yang terjadi karena produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan produk sudah sampai ke konsumen. Itu pengukuran biaya kualitas. Nah, biaya kualitas itu terbagi dua jenis biaya. Yang pertama itu ada observable quality cost. Itu biaya kualitas yang dapat diketahui jumlahnya dari catatan yang terdapat dalam sistem akuntansi yang dipergunakan perusahaan. Yang kedua itu ada hidden quality cost, adalah merupakan biaya atau kerugian yang muncul karena rendahnya kualitas, tetapi jumlah biaya ini tidak dapat diketahui oleh catatan akuntansi perusahaan. Jadi jumlah biaya kualitas merupakan penjumlahan baik observable quality cost maupun hidden quality cost. Untuk menentukan jumlah hidden quality cost diperlukan estimasi. Nah, estimasi dapat dilakukan dengan cara itu. Yang pertama ada multiplier
method itu penentuan hidden quality cost dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan mengasumsikan bahwa total biaya kegagalan eksternal adalah biaya eksternal yang dapat diukur dan dikalikan dengan multiplier tertentu. Yang kedua itu ada market research, itu penentuan hidden quality cost dengan melakukan penelitian pasar. Yang ketiga itu ada Taguchi quality loss function, itu penentuan hidden quality cost dengan mengasumsikan bahwa fungsi biaya kualitas adalah merupakan fungsi laporan biaya kualitas. Nah, biaya kualitas itu perlu dilaporkan agar dapat membantu manajemen dalam meningkatkan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kualitas. Terdapat dua cara pelaporan biaya kualitas, yaitu yang pertama ada quality cost report serta analisis. Nah, laporan itu menyajikan informasi biaya kualitas dengan cara menentukan tiap elemen biaya kualitas dalam persenan terhadap penjualan. Untuk menentukan posisi optimum, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan yang dapat digunakan, itu pendekatan tradisional dan pendekatan kontemporer. Selanjutnya untuk produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Pertama, efisiensi produktivitas total adalah titik yang memenuhi dua kondisi. Yang pertama, technical efficiency untuk setiap kombinasi input tertentu dapat menghasilkan output dalam jumlah tertentu, dalam arti tidak ada kelebihan pemakaian input untuk menghasilkan output tertentu. Yang kedua, B, input trade-off efisiensi, yaitu untuk setiap kombinasi input tertentu dapat menghasilkan output dalam jumlah tertentu dan dapat memberikan biaya yang paling rendah. Selanjutnya, untuk fungsi biaya kualitas, terdapat dua pandangan tentang fungsi biaya kualitas, yaitu pandangan tradisional serta pandangan kontemporer. Untuk pendekatan tradisional itu berdasarkan pada anggaran adanya trade-off pada biaya kualitas, yaitu antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Sedangkan untuk pendekatan kontemporer tidak mengenal batas toleransi tingkat kerusakan yang masih dapat diterima atau ATL. Pendekatan ini menggunakan tingkat kerusakan 0. Pendekatan kontemporer tidak menganggap adanya trade-off antara biaya pengendalian dan kegagalan. Terima kasih. Kita masuk ke selanjutnya, itu adalah pengukuran produktivitas. Produktivitas itu dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama itu adalah partilial produktivitas atau produktivitas parsial, ditentukan dengan mengukur produktivitas untuk setiap satu jenis output saja. Sedangkan yang kedua itu adalah total productivity atau produktivitas total, ditentukan dengan mengukur produktivitas semua jenis input yang digunakan dan dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama itu adalah profil productivity atau disebut dengan produktivitas dihitung untuk setiap jenis input dan dibandingkan selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah profit link productivity, dapat dilakukan dengan menghitung perbedaan jumlah input yang akan dikeluarkan dengan tanpa adanya perubahan produktivitas dengan jumlah input yang sesungguhnya digunakan. Baiklah, dari sekian materi yang kami sampaikan, kami akan paparkan kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulannya itu biaya kualitas merupakan biaya yang biasa lebih besar dari estimasi karena kurang pengetahuannya seorang manajer dalam menganalisa biaya kualitas. Dengan mempelajari dan mengaplikasikan sistem informasi biaya kualitas, diharapkan seorang manajer nantinya mampu mengestimasi biaya kualitas dengan baik. Dalam satu perusahaan yang bergerak dalam bidang produktivitas, akan lebih efisien biaya jika seorang manajer atau akuntannya sudah mampu menelusuri biaya kualitas yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Informasi biaya kualitas dapat berguna untuk seorang manajer dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja program peningkatan kualitas secara penyeluruh, dan membantu perbaikan berbagai keputusan. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.